Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan update tentang kesalahan-kesalahan fatal yang sering dilakukan oleh nasabah aplikasi pinjaman online. Nah, buat kalian yang mungkin sekarang mengalami keterlambatan atau gagal bayar di aplikasi pinjaman online, tentunya kalian pentingnya tahu tentang hal ini, biar kalian tidak gegabah dalam melakukan segala hal ketika kalian mengalami gagal bayar di aplikasi pinjaman online. Lalu apa saja sih kesalahan-kesalahan fatal yang sering dilakukan oleh nasabah pinjaman online? Simak video ini sampai habis. Kesalahan fatal yang sering dilakukan oleh nasabah pinjaman online yang pertama adalah merespon penagihan atau mungkin peringatan yang dilakukan oleh DC pinjaman online melalui pesan WhatsApp, telepon, SMS maupun email. Nah, ini jelas sangat dilarang ya ketika kalian mengalami gagal bayar di aplikasi pinjaman online dan kalian belum siap untuk membayar tagihan kalian. Kalian jangan pernah merespon apapun ketika dihubungi oleh para penagih dari aplikasi pinjaman online tersebut. Mengapa? Ketika kalian merespon pesan WhatsApp atau telepon dari mereka, tentunya itu akan berkelanjutan. Karena tidak dapat dipungkiri ya, ketika kalian mengalami keterlambatan, pastinya setiap harinya telepon kalian tuh akan rame atau handphone kalian tuh akan banyak pesan WhatsApp, akan banyak spam telepon dengan nomor yang berbeda setiap harinya. Nah, sekali saja kalian melakukan atau mengangkat telepon atau membalas pesan WhatsApp dari mereka, tentunya mereka akan berkelanjutan menghubungi kalian. Mungkin dalam waktu 1 bulan biasanya itu tidak akan berhenti ya, akan terus menerus. Jadi kalian jangan heran atau jangan kaget walaupun kalian tidak merespon, namun teleponnya akan selalu berbunyi karena biasanya untuk dalam 1 bulan pertama pasti untuk spam telepon akan terus. Namun jikalau kalian tidak merespon apapun, saya jamin untuk beberapa bulan kemudian, mungkin 2 bulan atau 3 bulan ke depan, itu akan berhenti dengan sendirinya walaupun tidak 100% berhenti ya. Namun untuk spam telepon dan penagihan melalui WhatsAppnya tidak akan separah jikalau kalian merespon. Kalau kalian merespon mungkin setiap hari akan terus dihubung ya. Namun jikalau kalian tidak meresponnya, mungkin satu hari ada spam telepon atau penagihan, mungkin beberapa minggu tidak ada lagi, nanti akan ada lagi, beberapa minggu tidak lagi, dan pada akhirnya nanti tidak akan ada sama sekali penagihan ataupun juga spam telepon dari penagih aplikasi pinjaman online tersebut. Yang selanjutnya adalah memaksakan membayar ketika kalian sudah tidak sanggup membayar. Nah, hal ini jelas ya sangat dilarang. Mengapa? Karena jikalau kalian memaksakan membayar ketika kalian tidak sanggup membayar, tentunya itu akan berakibat fatal untuk kedepannya. Karena takutnya kalian melakukan segala cara ketika kalian ingin membayar tagihan tersebut. Salah satunya adalah kalian akan melakukan peminjaman lagi di aplikasi-aplikasi lain, apalagi di aplikasi pinjaman online ilegal yang jelas sangat berbahaya ya. Nah, ketika kalian meminjam di aplikasi-aplikasi lain, tentunya itu akan membuat hutang Anda tuh semakin membengkak ya, bukan membereskan hutang kalian, namun hutang kalian akan semakin membesar karena dengan bunga-bunga dari tiap aplikasi itu berbeda-beda ya. Jadi hindari yang namanya gali lubang tutup lubang ketika kalian gagal bayar di aplikasi pinjaman online, karena itu tentunya akan semakin memperbanyak hutang kalian, akan semakin membengkak hutang kalian, bukan membereskan hutang kalian ya. Jadi saya saranin buat kalian yang gagal bayar di aplikasi pinjaman online, jangan pernah lakukan hal tersebut. Yang selanjutnya adalah menjanjikan tanggal pembayaran ketika ada DC yang datang ke rumah. Nah, ini biasanya sering dilakukan oleh nasabah-nasabah yang mungkin ketakutan atau ketar-ketir ya ketika didatangi oleh debt collector lapangan. Karena mereka takut dan mungkin ingin si DC tersebut cepat-cepat pulang, mereka menjanjikan tanggal untuk membayar tagihannya. Padahal si nasabah tersebut itu belum tahu atau belum tentu di tanggal tersebut mereka akan dapat uang atau punya uang untuk membayar tagihannya tersebut. Nah, hindari hal seperti ini ya, karena jikalau kalian menjanjikan tanggal untuk pembayaran kepada salah satu DC lapangan yang datang ke rumah kalian, tentunya itu akan memicu DC lapangan pulang pergi ke rumah kalian untuk menanyakan tagihan kalian. Jadi jikalau kalian memang tidak sanggup membayar, kalian berterus terang saja kepada mereka bahwasanya kalian itu sudah tidak bisa membayar lagi ya. Karena jikalau kalian menjanjikan akan membayar tagihan kalian, tentunya itu akan membuat si DC itu datang lagi ke rumah kalian. Yang selanjutnya adalah menggunakan jasa joki pinjaman online. Nah, ini yang paling berbahaya ya. Kebanyakan nih nasabah-nasabah yang gagal bayar karena mereka sangat pusing dengan teroran-teroran dari DC penagih aplikasi pinjaman online. Akhirnya mereka tergiur dengan aksi jasa joki pinjaman online. Perlu kalian ketahui ya, untuk jasa joki pinjaman online itu rata-rata banyak yang tidak real atau mungkin menipu kalian, apalagi yang minta pembayaran di awal ya. Misalkan kalian menggunakan salah satu jasa joki pinjaman online dan si joki tersebut minta
DP atau pembayaran di awal itu sudah pasti namanya penipuan ya. Jadi ketika kalian nantinya mentransfer uang kepada mereka, tentunya untuk proses joki pinjaman online itu tidak akan mereka lakukan. Jadi biasanya mereka akan langsung memblok nomor kalian, menghapus atau memblokir lagi media-media komunikasi yang terhubung dengan kalian. Biasanya seperti itu ya. Walaupun tidak semua joki pinjaman online itu seperti itu ya, masih banyak nih joki-joki pinjaman online yang jujur, yang amanah, tidak menipu nasabah-nasabah. Namun saya saranin kalian harus berhati-hati ketika kalian menggunakan jasa joki pinjaman online. Kalau memang kalian mau menggunakan jasa tersebut, kalian harus lihat dulu nih profilnya atau mungkin biodatanya apakah benar, atau histori sebelumnya apakah benar mereka ini seorang joki yang jujur ya. Dan juga jika ada joki yang meminta DP atau pembayaran admin di awal, kalian jangan mudah mentransfer saja dan kalian jangan mudah percaya juga, karena biasanya untuk joki-joki yang seperti itu yang minta pembayaran di awal biasanya itu adalah penipu. Jadi kalian tidak akan pernah diproses ya untuk melakukan peminjaman di aplikasi-aplikasi lain oleh si joki tersebut, namun nanti uang kalian akan dibawa kabur oleh mereka dan takutnya lagi data kalian akan disalahgunakan oleh mereka. Nah guys, itulah tadi kesalahan-kesalahan fatal yang sering dilakukan oleh nasabah-nasabah pinjaman online. Buat kalian yang mungkin sekarang gagal bayar atau mungkin mengalami keterlambatan di aplikasi pinjaman online, saya saranin kalian jangan pernah melakukan hal-hal seperti ini ya. Karena takutnya nanti mungkin gara-gara kalian pusing, gara-gara kalian stres, gara-gara kalian kebingungan ketika ditagih, di spam oleh penagih-penagih dari aplikasi pinjaman online, kalian melakukan hal-hal ini ya. Karena tentunya jikalau kalian melakukan hal-hal yang tadi saya sebutkan, ini akan berakibat fatal untuk kedepannya. Jadi saya saranin lagi nih kepada kalian agar lebih hati-hati lagi, jangan gegabah dalam melakukan segala hal ketika kalian mengalami keterlambatan atau gagal bayar di aplikasi pinjaman online. Oke, mungkin sampai di sini dulu video dari saya kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jangan lupa like dan juga share ke teman-teman kalian. Dan tetap dukung channel ini agar semakin berkembang dengan cara klik subscribe di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.